Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bersedia memimpin doa? Nadia, bisa memimpin doa, Nat? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nadia sudah dibantu memimpin doa. Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Masih semangat pagi hari ini? Semangat, Bu. Masih, Baik, Bu. bilang semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Ya, oke. Kita praktekkan ya. Semangat pagi. Pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, Pagi, terima bisa. kasih. Baik, pada pagi hari ini sebelum mulai pelajaran, Ibu mau menyampaikan motivasi, yakni bila kita memiliki harta, kita akan menjaga harta. Tapi kalau kita memiliki ilmu, ilmulah yang akan menjaga kita. Maka dari itu, ayo semangat mencari ilmu. Baik, untuk presensinya sudah Ibu share ya di grup. Silahkan diisi batas waktunya sampai nanti sore. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian berdasarkan tabel di dalam video pembelajaran. Baik, langsung saja ya, Ibu mau share video pembelajarannya, silakan disimak dengan baik. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik, silakan disimak ya. Kita semua wajib menjaga dan melindungi tubuh kita, baik dari dalam maupun dari luar. Dari luar, kita bisa melindungi tubuh kita dengan menggunakan pakaian. Pakaian yang kita kenakan, kita dapat dari orang tua kita yang telah bekerja keras agar kita bisa memiliki pakaian. Oleh karena itu, kita wajib menghargainya dengan cara bersyukur dan selalu merawat pakaian kita. Pakaian yang kita kenakan berfungsi melindungi tubuh kita dari panas matahari, dari dinginnya malam, dari kebasahan, dan juga dari gangguan serangga. Maka dari itu, kewajiban kita adalah menjaga pakaian kita agar tetap nyaman dan bersih dengan cara mencucinya dengan rajin. Kita harus bersyukur karena memiliki pakaian, karena dengan berpakaian, tubuh kita bisa terlindungi dari panas, dingin, dan lain-lain. Pakaian juga banyak jenisnya. Ada pakaian tidur yang kita gunakan untuk tidur, ada seragam sekolah yang kita gunakan untuk pergi ke sekolah, ada pakaian untuk bekerja, dan ini banyak lagi. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita dalam berpakaian? Dalam berpakaian, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan. Beberapa di antaranya adalah: 1. Selalu merawat pakaian agar tidak cepat rusak. 2. Membersihkan bila kotor. 3. Bersyukur dengan pakaian yang dimiliki. 4. Mengenakan pakaian dengan baik dan hati-hati.
5. Menerima pakaian apapun yang orang tua telah berikan. Dan apa hak yang bisa kita dapatkan? Beberapa di antaranya adalah mendapatkan pakaian dari orang tua, memakai pakaian yang layak, memakai pakaian yang bersih dan rapi, menyimpan pakaian dengan baik, dan memberikan pakaian kita yang masih layak kepada orang lain yang membutuhkan. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, apa yang kamu lihat? Bagaimana jika kamu mengalami situasi seperti gambar di atas? Dari gambar di atas, kita bisa melihat banyak keadaan-keadaan alam yang bisa terjadi pada kita dan tubuh kita. Seperti pada gambar nomor 1, keadaan alam angin bertiup kencang yang dapat melukai tubuh kita dari benda-benda kecil yang tajam. Gambar nomor 2 menunjukkan keadaan alam hujan yang turun yang dapat membasahi tubuh kita. Sedangkan gambar nomor 3 menunjukkan keadaan alam terik matahari yang dapat menyebabkan kulit kita terasa panas. Dan terakhir adalah gambar nomor 4 yang menunjukkan situasi malam, di mana biasanya pada saat malam hari cuaca lebih dingin dan membuat tubuh kita merasa kedinginan. Dan untuk menghadapi situasi-situasi tersebut, kita membutuhkan pakaian untuk melindungi tubuh kita. Pakaian yang kita gunakan haruslah yang sesuai. Kita bisa menggunakan pakaian berlengan panjang untuk melindungi tubuh kita dari benda-benda tajam dan terik matahari. Kita bisa menggunakan jas hujan untuk melindungi tubuh kita dari basah ketika hujan tiba. Dan kita bisa menggunakan jaket untuk menghangatkan tubuh kita saat malam tiba. Nah, sudah disimak ya anak-anak? Sudah disimak dengan baik. Baik, dari video tadi apa saja yang kita peroleh? Yang pertama adalah setiap ada yang bisa menjawab mengapa? Baik, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa kewajiban kita dalam apa hak dulu ya? Apa hak kita dalam mendapatkan pakaian? Ada yang bisa jawab? Risma? Apa hak-hak yang sudah disebutkan dalam video tadi? Atau Zahro? Hak-hak yang sudah disebutkan dalam video pembelajaran tadi? Baik, hak yang kita dapatkan adalah hak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua, pakaian yang layak dari orang tua. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, setelah hak, kita berhak untuk mendapatkan pakaian. Hak diiringi dengan, tentu saja hak diiringi dengan kewajiban. Nah, kewajiban apa saja setelah kita mendapatkan pakaian? Ada yang mau menjawab? Rean? Rean, diam saja, nak. Atau Nadia bisa menjawab, setelah kita mendapatkan hak mendapatkan pakaian, apa kewajiban kita? Saya, Bu. Oh iya, Fernanda, silakan. Kewajiban kita untuk menjaga baju itu kayak dicuci seperti itu.
Ya, betul sekali. Jadi setelah kita mendapatkan hak mendapatkan pakaian, kita mempunyai kewajiban untuk merawat, menjaga agar tetap nyaman, bersih, dan tidak cepat rusak. Setelah itu, jika pakaian itu dirasa sudah tidak muat, tapi masih layak pakai, bisa kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Seperti ketika ada bencana, bisa kita sumbangkan. Jadi teman-teman, adik-adik, kalau bajunya sudah tidak muat tapi masih bagus, disimpan ya. Nanti bisa kita sumbangkan ke yang lebih membutuhkan. Baik, tadi kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban dalam berpakaian. Maka Ibu akan membuka sesi pertanyaan. Barangkali di sini ada adik-adik yang masih bingung apa saja hak dan kewajiban dalam berpakaian, atau sudah paham? Sudah paham anak-anak? Kalau fungsi pakaian untuk apa ya? Zahro mungkin bisa menjawab. Fungsi pakaian tadi sudah disebutkan, ada gambar anak hujanan, kena angin. Saya, Bu. Ya, silakan Nadia. Fungsi pakaian jika yang berbahan tebal itu bisa digunakan pada saat cuaca dingin agar tubuh kita itu terasa hangat. Lalu pakaian jas hujan seperti itu bisa kita pakai saat kita berada di jalan saat kehujanan. Seperti itu, Bu. Ya, betul sekali Nadia. Ibu rasa adik-adik sudah paham semuanya ya. Maka dari itu, mari kita simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang mau menyimpulkan dari awal hingga akhir apa saja ya ilmu yang kita dapat dari materi hak dan kewajiban dalam berpakaian pada pagi hari ini? Zahro atau Risma barangkali ingin menyampaikan kesimpulan. Tadi kita sudah belajar hak, kewajiban, lalu fungsi pakaian. Gitu. Barangkali ingin menyampaikan kembali, ulang kembali. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkannya ya. Jadi hari ini kita tadi belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi memiliki pakaian adalah hak semua orang, setiap orang. Dan di balik hak itu tentu saja ada kewajiban. Hak kita mendapatkan pakaian yang layak dari orang tua dan kewajiban kita adalah menjaganya agar tidak cepat rusak. Kalaupun rusak harus diperbaiki kalau masih bisa diperbaiki. Dan kemudian fungsi pakaian intinya adalah untuk melindungi tubuh dari segala macam musim dingin, musim panas, ya, musim hujan. Dan pakaian itu harus sesuai dengan musimnya. Kalau sekarang kan musim hujan ya anak-anak, jadi gunakan pakaian lengan panjang atau yang tebal. Kalau musim panas, gunakan pakaian yang berbahan tipis dan atau lengan pendek. Kalau kena hujan di jalan bisa menggunakan jas hujan. Jadi seperti itu. Refleksi karakter pada hari ini yang kita dapat adalah tentang nasionalisme dan kepatuhan pada aturan sosial. Begitu. Baik, anak-anak untuk lebih Ibu ingin tahu sejauh mana anak-anak memahami materi pada pagi hari ini, Ibu sudah share link di grup 10 soal di Google Form. Jadi batas waktunya mengerjakan sampai nanti malam ya. Baik, kita tutup ya karena waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa. Di sini ada yang ingin membacakan doa, memimpin doa. Tadi sudah Nadia, ganti yang lain. Lean dari tadi diam saja. Lean.
Atau Mbak Fernanda? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ibu tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Langsung diskusi aja ya. Tak share RPP-nya. Sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Ya. Jadi pada hari ini saya ke bagian kelas 3. Saya mengambil semester 1 tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Kebetulan di subtema satunya itu membahas tentang kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan berpakaian. Seperti itu. Silakan teman-teman, barangkali ada pertanyaan. Mungkin langsung scroll ke langkah-langkah, Kak. Iya. Ini Kak. Bisa scroll lagi. Ya, langsung ke akhir berarti ya. Karena ini intinya cuma satu. Menyimak Oh ya. pembelajaran. So, barangkali berkomentar tadi bikin gugup atau gimana. Iya. Izin masuk ya. Ya, Untuk dari RPP sama simulasi pembelajarannya udah sesuai. Terus cara guru menyampaikan pun juga sudah bagus. Namun tadi anak-anaknya tidak kondusif ya, Bu. iya. Itu. Terus apa ya? Tadi udah ada ice breaking di awal, itu juga udah bagus. Terus ya mungkin itu sih peserta didiknya kurang aktif dan sibuk sendiri mungkin tadi. Terus ada yang terkendala sinyal juga kan tadi. Seperti itu. Tapi keseluruhan udah bagus cara penyampaiannya. Baik, terima kasih Nadia. Teman-teman yang lain masih ada waktu. Menit ya. Masih banyak. 11 menit lah. Yuk teman-teman mungkin bisa ngasih komentarnya biar bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, Anjeli, saya. Ya, halo. Mau tadi sudah bagus menurut saya, tapi kurang, ya benar kurang ceria, semangatnya kurang gitu buat anak-anak. Kemudian juga media pembelajarannya menurut saya juga kurang
kurang menarik, mungkin bisa lebih dikembangkan lagi untuk anak-anak, lebih bisa menarik perhatian anak-anak seperti itu. Iya Terima Kak, kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi mungkin bisa ditambahin nanti ada video pembelajaran, juga ada PowerPoint gitu. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada Risma, Zaro, Lean. Jadi saya memilih video pembelajaran itu karena saya sendiri kurang tertarik sama PowerPoint dan juga laptop saya sedang error kalau dipakai untuk PowerPoint. Jadi saya mencari video pembelajaran di YouTube seperti itu. Jadi nanti sore baru saya servis ini apa yang salah. Lean, silakan berkomentar. Izin memberikan tanggapan. Iya, silakan. Ya, menurut saya secara keseluruhan tadi sudah bagus. Kemudian cara mengajar guru juga sudah meliputi 8 keterampilan mengajar. Terus guru juga sudah memberikan ice breaking di awal pembelajaran. Tetapi itu guru belum memberikan itu ya apresiasi kepada siswa yang mau berpendapat. Oh iya. Ada tambahan lagi? Lihat yang itu Kak, yang indikator sama tujuan pembelajaran. Nih. Ini Kak. Ya ini menurut saya seharusnya antara indikator dan tujuan pembelajaran ada kesesuaian. Seperti ya ini ya, indikatornya memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Ya, menurut saya, jika indikatornya memahami, kemudian tujuan pembelajarannya juga harus peserta didik dapat memahami. Seperti itu, Kak. Oh iya. Ya maaf, di beberapa bagian tujuan pembelajaran itu banyak yang tipe dan kurang nyambung ya sama indikatornya. Iya, terima kasih Kak. Oh nggak dikomentarin gini kan saya nggak ada masalahnya di mana. Iya, terima kasih. Karena kan susahnya bikin RPP, membuat RPP sebenarnya kan kayak pembelajarannya anak SD itu kan tema. Nah, kita itu diminta untuk membuat RPP hanya satu mata pelajaran. Itu kayak sedikit susah, sedikit ada tantangannya daripada membuat RPP yang dia langsung nyambung sama mata pelajaran lain. Kalau menurut saya seperti itu.
Barangkali ada yang mau berkomentar lagi, masih ada waktu 5 menit. Barangkali Fernanda atau Layan yang belum berkomentar. Barangkali dari ini penilaian ada yang mau di komen, ada yang mau dikomentari. Penilaian. Ya, Iya, Kak Angel. Maaf, Kak Angel. Menurut saya penilaiannya itu perlu ditambahi lampiran. Jadi setelah halaman ini nanti lebih baiknya lagi ada lampirannya, tabel penilaiannya seperti itu. Kayak instrumen penilaiannya itu kayak gimana gitu. Apa nggak perlu ya? Ini kalau menurut kamu sendiri untuk RPP 1 halaman pakai lampiran apa enggak? Kalau RPP 1 halaman sepertinya tidak, Kak. Karena kalau ada kayak tabel-tabel penilaiannya kan nggak jadi 1 halaman, jadi kayak 3-4 halaman. Tapi boleh masuk juga. Bisa juga direalisasikan. Karena sebenarnya memang lebih lengkap RPP yang lengkap itu. Kalau yang ini kan memang hanya sebatas kayak acuan gitu loh, Kak. Hanya sebatas acuan kayak langkah, lebih fokus ke langkah pembelajaran dan tujuan pembelajaran saja. Kalau yang lengkap itu kan ya memang lengkap ya. Boleh. Berarti untuk lampiran seperti instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu kalau RPP 1 halaman berarti boleh ada, boleh enggak gitu, Kak? Saya juga ragu sih. Teman-teman yang lain mungkin bisa berkomentar ya. Apa bedanya RPP 1 halaman dengan RPP yang lengkap? Barangkali ada yang tahu, bisa sharing. Nadia atau Zahro? Sambil saya juga cari. Oh ini Kak, di Google tak bacakan ya. Jadi RPP 1 halaman itu sebenarnya tidak jauh beda dengan RPP sebelumnya, hanya saja lebih diringkas. Jadi RPP 1 halaman itu lebih fokus ke tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Penilaiannya pun hanya bentuk seperti ini, penilaian belum sampai ke tabel-tabel. Kalau yang sebelumnya itu kalau sebelumnya kan lebih lengkap, ada identitas termasuk
juga ini ya, biasanya ada kompetensi inti, terus AD dan indikator ini kan wajib ya, tujuan, langkah-langkah, lalu penilaian ini dijabarkan dengan detail. Kayak penilaian sikap ini ada di tabel sendiri, penilaian pengetahuan ini ada di tabel sendiri, seperti itu. Fungsinya sama saja, hanya saja kalau RPP 1 dalam hal ini untuk meringkas waktu, sehingga waktu guru pra mengajar itu tidak terbuang di pembuatan RPP, seperti itu. Teman-teman di sini karena waktunya sudah habis, saya tutup terlebih dahulu ya. Terima kasih atas diskusinya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.